kita menghormati Tuhan ya adik-adik dengan cara yang pertama duduk dan jangan sambil berbaring ya adik-adik. Terus yang kedua, adik-adik tidak boleh sambil makan ya. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Dan yang keempat, adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Gimana adik-adik? Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita mengangkat pujian kita, Kakak Hera mau mengajak adik-adik buat yel-yel nih. Sebelum itu, Kakak Hera dan kakak-kakak tempat ini contohin dulu ya. Adik-adik lihat dulu, oke? Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Glory Israel 18 Samarinda. Oke adik-adik, sekarang Kakak Hera jemput adik-adik bangkit berdiri. Ayo, sekarang kita sama-sama buat yel-yelnya ya. Oke, gimana adik? Udah siap? Oke. Gimana kakak-kakak? Udah siap? Siap. Oke, adik-adik di rumah juga siap ya. Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Glory Israel 18 Samarinda. Adik-adik masih berdiri, oke? Sebelum kita mulai pujian kita buat Tuhan, kita masuk dalam doa ya. Kakak Ola yang pimpin kita dalam doa. Adik-adik, sebelum kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami bisa mengikuti ibadah pagi ini dengan baik. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik masih berdiri, kita sama-sama angkat pujian kita buat Tuhan. Semuanya tepuk tangan, kita puji Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa.
adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Kita angkat pujian buat Tuhan. Tetap
luar biasa bukan? Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Di luar rumah pun juga tetap pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa jaga jarak sama orang-orang ya adik-adik. Nah, Bu Koni dan adik-adik yang di rumah masih ingat nggak tema kita bulan ini apa ya? Tentu masih ingat Kak Vina. Tema hari ini masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu mukjizat-mukjizat Allah di Perjanjian Lama. Terus judul cerita firman Tuhan hari ini apa Kak Vina? Nah, adik-adik yang di rumah dan Bu Koni, hari ini Kak Vina dan Bu Koni akan menceritakan firman Tuhan, yaitu tentang mujizat Tuhan Yesus yang memberi air yang keluar dari gunung batu kepada bangsa Israel. Oh, demikian Kak Vina. Sebelumnya adik-adik, yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bu Koni yang pimpin ya. Ayo tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri kami hati yang mendengar dan fokus untuk mendengar cerita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita ke ceritanya, kita baca firman dulu ya, yang terdapat di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kak Vina minta tolong Bu Koni untuk bacakan ya untuk kita semua. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan dengan bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Enggak. Demikian firman Tuhan hari ini. Bagaimana firman Tuhan hari ini Kak Vina? Nah adik-adik pasti tahu ya bahwa Tuhan itu selalu memberikan pertolongan dan memberikan mujizat kepada bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun. Nah Bu Koni, contoh bangsa Israel diberi mujizat oleh Tuhan apa ya? Contohnya adik-adik, Tuhan memberi roti mana waktu mereka tidak ada makanan. Oh begitu ya Bu Koni. Iya. Nah adik-adik, seperti firman Tuhan hari ini, bangsa Israel mengalami kesulitan, yaitu persediaan air mereka habis sehingga mereka bersungut-sungut dan bertengkar kepada Musa. Nah Bu Koni, yang Musa lakukan terhadap sungutan bangsa Israel apa ya? Ya adik-adik, saat bangsa Israel bersungut-sungut dan bertengkar dengan Musa,
Yang Musa lakukan yaitu menghadap Tuhan, berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Oh, benar sekali jawaban Ibu Koni. Nah, setelah itu Musa mendapat jawaban dari Tuhan dan menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada gunung batu yang ada di Horeb. Dan akhirnya gunung batu tersebut mengeluarkan air. Wah, luar biasa Kak Vina, mukjizat Tuhan. Adik-adik perhatikan, batu itu di dalamnya pasti tidak ada air loh, tetapi Tuhan bisa membuat air keluar dari batu itu. Luar biasa. Ya, luar biasa ya adik-adik. Nah, seperti bangsa Israel, saat kita mengalami kesulitan, kita tidak boleh bersungut-sungut ataupun melampiaskan kemarahan kita kepada teman kita, saudara kita, ataupun kepada orang tua kita, juga kepada Tuhan adik-adik. Jadi harus seperti apa Kak Vina kalau kita lagi kesulitan? Nah, yang harus kita lakukan itu Bu Koni adalah kita harus seperti Musa. Musa ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepadanya, Musa memilih untuk berdoa di hadapan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, bukannya malah ikut bersungut-sungut kepada Tuhan. Begitu Bu Koni. Iya, benar. Nah, contohnya seperti apa ya Bu Koni? Contohnya adik-adik, saat adik-adik dalam kesulitan, misalnya adik-adik sakit, adik-adik harus datang kepada Tuhan, berdoa. Atau saat mama papa menyuruh kita untuk membantu melakukan sesuatu di rumah, seperti membereskan tempat tidur, atau menyapu, atau membereskan mainan, adik-adik tidak boleh bersungut-sungut, tetapi adik-adik harus melakukan ya. Atau saat orang tua kita sedih, adik-adik juga bisa berdoa kepada Tuhan supaya bisa menolong orang tua kita. Itu contohnya Kak Vina. Begitu. Pokoknya kan saat kita mengalami kesulitan, berarti kita harus percaya kepada Tuhan kan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya Bu Koni? Iya adik-adik, seperti bangsa Israel tadi, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan mencukupkan makanan dan minuman yang kita butuhkan, bahkan juga pakaian, tempat tinggal kita. Tuhan selalu mencukupkan kita, Kak Vina. Oh, begitu ya. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kesimpulannya, kita tidak boleh bersungut-sungut dan marah kepada orang tua, saudara kita, pada Tuhan juga. Yang kedua, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita, adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau berdoa untuk firman hari ini. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu ya Tuhan untuk tidak bersungut-sungut atau tidak marah saat kami sedang dalam masa kesulitan Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan, berdoa. Juga Tuhan, kami mau belajar percaya ya Tuhan. Belajar percaya bahwa Engkau yang memelihara setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi Glory Kids. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana tadi kebenaran firman Tuhannya? Pasti sangat berkati sekali kan adik-adik? Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak undang adik-adik kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Happy yeah yeah yeah, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah yeah yeah, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
menundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan dalam acara ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, berkati adik-adik sekolah minggu ya Bapa. Engkau jaga mereka, Engkau selalu tuntun mereka dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Engkau berkati adik-adik Tuhan, berikan kesehatan bagi mereka, dan Engkau berkati juga mama papa mereka ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih buat acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir Tuhan. Tiba saat yang kami sudah mengakhiri acara ibadah kami ya Bapa. Engkau lindungi kami selalu Tuhan, biar kami boleh bersama-sama lagi Tuhan kembali untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa yang kami manjatkan di dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat pagi, shalom adik-adik. Shalom.